Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kita berada, mengawali setiap aktivitas kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Yeremia pasal 23 ayat 24. Demikianlah dikatakan. Sekiranya ada seseorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia? Demikianlah firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di mana setiap kehidupan orang-orang percaya, baik itu bangsa pilihan, sekalipun mereka harus menghadapi yang namanya nabi-nabi palsu atau perbuatan yang tidak benar. Karena Allah sendirilah yang bersuara melalui nabinya Yeremia, berkata kepada seluruh umat pilihan, supaya tidak semua mereka mempercayai para nabi-nabi. Karena ada nabi-nabi palsu yang memberitakan tentang Tuhan secara tidak benar. Karena Allah sendiri pasti akan memilih siapa yang akan memberitakan firman-Nya, dan Allah sendiri yang akan mempersiapkan siapa yang akan memberitakan tentang Allah. Karena itu firman Tuhan ini mau melawan tentang siapakah yang berhak untuk memberitakan tentang Allah. Karena tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Tidak ada yang bisa ditutup-tutupi di hadapan Allah. Karena itu firman Tuhan ini mau mengatakan, sekiranya ada seseorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihatnya? Ini mau mengatakan bahwa Allah mengetahui setiap keberadaan umat yang dia sudah berkati. Dia mengetahui apa yang terjadi setiap kehidupan manusia. Sekarang tinggal iman kita. Apakah kita mempercayai Tuhan itu mengetahui setiap kehidupan kita atau tidak? Karena banyak yang memberitakan firman Tuhan, tetapi tidak mempercayai apa yang dia beritakan. Dia menyatakan bahwa Allah itu adalah sumber kasih, tetapi cara hidupnya dia tidak meyakini bahwa Allah itu sumber kasih. Sehingga apa yang kita beritakan, apa yang kita nyatakan itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Karena itu Allah ingin setiap orang percaya ketika memberitakan firman itu atau mendengarkan firman itu bukan lagi hanya mengenakkan telinga, hanya menyenangkan hati, tetapi harus mengetahui kebenaran firman itu sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, inilah yang dinyatakan oleh firman Tuhan. Allah itu mengetahui segala sesuatu dalam kehidupan kita. Dan Allah itu jugalah yang menyatakan diri dengan kepenuhannya di dalam penciptaannya. Karena di setiap penciptaan itu tergambar Allah yang merendah semuanya. Allah yang membuat semuanya. Allah yang membentuk semuanya. Sehingga di dalam setiap ciptaan, Allah nyata dan hadir. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jangan pernah bersembunyi dari Allah. Karena Allah tahu apa yang Allah ciptakan dan Allah perbuat. Dan kita harus memahami bahwa Allah tidak boleh dibohongi. Bahkan Allah tidak boleh menjadi omongan semata. Karena ketika kita membicarakan tentang Allah, maka kita harus mempercayakan seluruhnya kepada Allah. Karena Allah menginginkan hidup kita sesuai dengan kehendaknya, bukan dengan kehendak kita. Karena banyak orang membawa pikirannya untuk menyampaikan firman Allah. Kita sebagai orang percaya, masuklah dulu kepada kehendak Allah, maka kita akan memberitakan apa yang dikehendaki oleh Allah kepada setiap kehidupan yang ada di tengah-tengah dunia ini. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sepandai apapun kita menyatakan firman Tuhan, kita harus benar-benar melihat apakah itu benar-benar firman Tuhan yang diberitakan sesuai dengan kehendak Allah, atau hanya menyenangkan telinga kita, hanya menyenangkan hati kita saja.
Karena firman Tuhan berfungsi untuk menegur, berfungsi untuk memberikan nasihat, berfungsi untuk memberikan pengarahan kepada kita. Bahkan firman Tuhan itu harus bisa menyatakan hal yang pahit sekalipun, karena hidup kita harus mengetahui semuanya itu. Karena rancangan Allah adalah milik Allah, bukan milik manusia. Karena itu tidak ada yang bisa tersembunyi, karena Allah lah yang dapat melihat segalanya, dan Allah lah yang memenuhi seluruh ciptaan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau menyatakan firman-Mu kepada kami, bahwa kami adalah umat-Mu yang telah Engkau pilih. Sehingga kami Engkau persiapkan untuk melihat di manakah kebenaran firman-Mu, agar kami tidak dipengaruhi oleh pembawa firman atau nabi-nabi palsu yang bisa menggerogoti iman kami dan hanya menyenangkan hati kami tanpa melihat kehendak-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Ya Tuhan, ajari kami untuk tetap setia kepada-Mu. Berkatilah kehidupan kami, pekerjaan kami, dan seluruh keluarga kami, agar apa yang kami jalani setiap hari itu sesuai dengan kehendak-Mu. Berkatilah setiap orang percaya, yang sakit Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul Engkau berikan penyertaan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.